Keren ya. Berjilat matahari timur yang kejam. Ini Pak, ini hasil revisi lucu saya. Telepon dulu. Baik Pak. Sebentar, tapi ku wajib tepat waktu. Keluhan demi Saya kasih lagi. Minggu depan kamu balik ke sini lagi sama saya. Aku akhir-akhir ini sering mikir, sebenarnya aku tuh lagi ngejar apa sih? Teman-teman aku kelihatannya udah punya tujuan masing-masing. Ada yang semangat kuliah karena pengen jadi guru, pengusaha, PNS, sedangkan aku masih sering bingung sama diri sendiri. Katanya cita-cita itu impian atau tujuan yang pengen kita capai di masa depan. Sesuatu yang bikin hidup kita punya arah. Buat kita sampai ke sana, kita butuh motivasi. Motivasi itu dorongan yang bikin kita tetap jalan, tetap usaha walaupun capek atau gagal. Tapi jujur, aku ngerasa belum nemu motivasi itu. Mau mulai sesuatu rasanya malas duluan, takut gagal, takut ternyata aku nggak bisa apa-apa. Kadang aku iri sama orang yang kelihatan yakin banget sama cita-citanya. Sebelum mulai, kalian udah tahu belum apa itu macam-macam motivasi, peran motivasi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, hambatan dan upaya menumbuhkan dan mempertahankan motivasi agar tetap konsisten dalam mencapai keberhasilan. Yuk simak lebih lanjut. Nah, yang pertama, macam-macam motivasi. Motivasi itu ada dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Bedanya cuma dari dua datangnya dorongan itu. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri sendiri. Kamu melakukan sesuatu karena emang suka atau merasa tertantang, bukan karena disuruh atau ada imbalannya. Misalnya, belajar karena penasaran atau olahraga karena senang. Motivasi ekstrinsik datang dari luar. Ada iming-iming yang bikin kamu bergerak, kayak hadiah, pujian, nilai bagus, atau bonus. Misalnya, belajar mati-matian demi beasiswa, atau kerja lembur biar dapat bonus. Keduanya sama-sama berguna. Intrinsik bikin kamu lebih tahan lama dan puas. Ekstrinsik bagus buat ngedorong kamu dalam jangka pendek. Kalau bisa digabungin keduanya, hasilnya bakal jauh lebih maksimal. Adapun peran motivasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong belajar. Motivasi ini jadi bahan bakar utama yang bikin mahasiswa tetap semangat buat belajar, aktif di kelas, terus berkembang, baik karena kemauan sendiri maupun dukungan dari orang sekitarnya. Yang kedua, motivasi memperjelas tujuan belajar. Dengan adanya motivasi, mahasiswa ini jadi lebih ngerti tujuan mereka belajar, jadi lebih fokus dan gak cuma jalanin kuliah asal-asalan. Yang ketiga, motivasi mengarahkan tindakan mahasiswa. Motivasi bikin mahasiswa lebih milih kegiatan yang bermanfaat buat masa depan dan menghindari hal-hal yang malah bikin tujuan mereka jadi berantakan. Yang keempat, peran motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal ini datang dari diri sendiri, sedangkan motivasi eksternal biasanya datang dari orang tua, dosen, teman, bahkan pacar yang sering kasih support dan bikin semangat tetap ada. Dan yang terakhir, motivasi meningkatkan prestasi belajar. Mahasiswa yang punya motivasi biasanya lebih rajin, disiplin, dan gak gampang nyerah. Jadi peluang buat dapat prestasi yang bagus juga makin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam tujuan hidup, mencapai tujuan hidup. Motivasi seorang biasanya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama ada faktor internal, faktor yang datang dari sendiri seperti cita-cita dan tujuan hidup, keinginan untuk sukses, percaya diri, minat dan bakat, mental dan emosi. Dua ada faktor eksternal, faktor yang datang dari lingkungan sekitar seperti dukungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan belajar atau kerja, apresiasi atau pujian, kondisi sosial dan ekonomi. Kesimpulannya, motivasi bukan cuma datang dari diri sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kalau keduanya saling mendukung, seorang akan lebih semangat dan konsisten dalam mengajar tujuan hidup dan cita-cita. Adapun dua faktor hambatan dalam mencapai cita-cita dan cara mengatasinya. Pertama, faktor internal. Faktor internal pemicunya pada diri sendiri. Ada pertama, tidak mengenali potensi, ragu dan takut, pandangan hidup pasif.
Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal tersendiri pemicunya dari luar lingkungan. Adanya budaya masyarakat, lingkungan kurang baik, dan perundungan. Cara mengatasinya, mengenali diri sendiri, membangun kepercayaan diri, menerima diri apa adanya, memiliki pola pikir berkembang, menjaga kesehatan mental, berfokus pada pengembangan diri sendiri, dan mengikuti kegiatan positif. Nah, selanjutnya ada upaya menumbuhkan dan mempertahankan motivasi agar tetap konsisten dalam mencapai keberhasilan. Yang pertama, motivasi bisa tetap terjaga jika seseorang memiliki semangat yang kuat, tujuan yang jelas, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Sikap konsisten dalam menjalankan usaha menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, motivasi dapat berkembang jika cara berpikir yang positif dan rasa percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Dengan pola pikir yang baik, seseorang akan lebih yakin, optimis, dan mampu bertahan saat menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, motivasi tidak cukup hanya dalam bentuk keinginan, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan nyata dan disiplin. Usaha yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu seseorang mencapai tujuan yang akan diharapkan. Dan yang keempat, motivasi dapat dipertahankan dengan terus belajar, memperbaiki diri, dan membiasakan perilaku yang positif. Kebiasaan baik akan membuat seseorang lebih fokus, teratur, dan semangat dalam meraih keberhasilan. Dan yang kelima, motivasi memiliki peran besar dalam meningkatkan semangat untuk berprestasi dan mencapai cita-cita. Orang yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih tekun, pantang menyerah, dan konsisten dalam menjalani proses menuju sukses. Mungkin selama ini bukan karena aku nggak punya cita-cita, tapi karena aku belum percaya kalau aku bisa sampai ke sana. Mungkin motivasi gak harus langsung datang besar. Kadang motivasi datang dari hal kecil, dari orang yang percaya sama kita. Ya, bagus. Oke, draft ini saya setuju. Dan di situ setuju. Silakan dengan tanda tangan untuk pengajuan surat. Semoga sukses. Terima kasih, Pak.